Oke, selamat berjumpa lagi dengan Paktor Tutorial. Pada kesempatan kali ini, Paktor ingin berbagi kembali tentang Microsoft Word, yaitu bagaimana cara menempatkan dan mengatur gambar di dalam naskah Microsoft Word. Baik itu Microsoft Word 2007, 2010, 2013, 2016, 365, dan yang terakhir versi Word 2019. Caranya hampir sama, terutama antara 2013, 2016, 365, dan 2019. Yang sedikit berbeda itu pada Word 2007 dan 2010. Oke, ini adalah contoh sebuah naskah Microsoft Word. Dan di awal paragraf 1 ditempatkan gambar seperti ini. Berikut captionnya atau keterangannya seperti ini. Nah, bagaimana cara memasukkan gambar yang dilengkapi dengan keterangan seperti ini pada naskah Microsoft Word? Caranya adalah sebagai berikut. Silahkan buka Microsoft Word Anda. Dalam hal ini Paktor membuka dengan New Document. Klik New Document seperti ini. Untuk membuat naskah dengan cepat dalam Microsoft Word, gunakan kode rahasia Microsoft Word, yaitu sama dengan ren, kurung buka, kemudian tentukan berapa baris per paragrafnya. Misalnya kita tentukan 10 baris per paragraf, kemudian koma, dan tentukan berapa jumlah paragraf yang diinginkan, misalnya 15, seperti itu. Kemudian kurung tutup, dan di enter. Maka dalam sekejap akan tercipta naskah atau teks yang begitu banyak dalam dokumen Microsoft Word Anda. Nah, seperti itu. Ini banyak sekali teksnya. Kita buat teks ini menjadi rata kiri kanan. Cara yang termudah, tinggal diblok saja semuanya. Cara untuk mengeblok semuanya, tekan tombol Ctrl dan huruf A pada keyboard. Setelah terblok semuanya, pilih perataan kiri kanan yang ini. Nah, maka teks kita menjadi rata kiri dan kanan. Oke, sekarang kita akan menempatkan gambar di alinea pertama di sini. Caranya, silahkan aktifkan kursornya di awal paragraf atau di mana saja, sebab nanti gambarnya bisa digeser. Cara yang pertama untuk memasukkan gambar ke dalam naskah Microsoft Word adalah dengan cara langsung di-copy. Silahkan cari gambar yang mau dimasukkan, buka folder penyimpanan Anda. Misalnya yang pertama, kita akan memasukkan gambar yang ini, klik kanan pada gambarnya, klik copy. Kita kembali ke Microsoft Word, paste di sini atau Ctrl V. Maka gambar akan masuk. Setelah gambar masuk ke halaman dokumen Microsoft Word kita tinggal memperkecil gambar ini sesuai dengan kebutuhan. Ada beberapa cara untuk memperkecil gambar yang ada di naskah Microsoft Word. Cara yang pertama, klik gambarnya, kemudian salah satu sudut dari gambar tersebut di-drag seperti ini ke arah dalam untuk memperkecil ukuran gambar. Seperti ini. Itu cara yang pertama. Cara ini tentunya kita tidak tahu berapa ukuran panjang dan tinggi gambar. Cara yang paling tepat bukan seperti itu, melainkan dengan langsung menentukan ukurannya. Kita kembalikan lagi. Nah, agar gambar ini memiliki ukuran yang sesuai dengan keinginan kita, caranya klik gambarnya, kemudian klik pada tab format. Di sisi sebelah kanan bagian atas di sini ada group size. Di sini kita hanya bisa memilih apakah yang akan kita tentukan tingginya atau panjangnya. Kalau kita tentukan tingginya, maka panjangnya secara otomatis akan menyesuaikan dengan dimensi gambar tersebut. Begitu juga ketika kita memilih menentukan lebarnya atau panjangnya, maka tingginya akan menyesuaikan dengan dimensi gambar tersebut. Misalnya, dalam naskah kita lebih mementingkan ukuran tinggi misalnya. Jadi kita masukkan di sini tingginya misalnya 5 cm seperti itu. Kemudian di enter. Nah, maka gambar kita memiliki tinggi 5 cm, sedangkan untuk lebarnya atau panjangnya menyesuaikan dengan dimensi gambar tersebut.
Itu cara menentukan gambar yang disesuaikan dengan ukuran yang kita inginkan. Setelah ditentukan ukurannya, sekarang kita atur penempatan gambar tersebut. Klik gambarnya jika tidak terseleksi. Kemudian silahkan klik pada tab format, pilih pada menu WAV-Text yang ini. Pilih pada bagian square yang ini agar teks itu berada di sekitar gambar. Jadi hasilnya gambar tidak menutupi teks seperti ini. Kemudian jika Anda ingin memberikan border atau bingkai pada gambar ini, silakan diberi bingkai. Misalnya kita beri border dengan warna merah. Nah, maka gambar tadi memiliki garis pinggir atau border dengan warna merah. Kemudian jika mau diberi efek agar nampak lebih indah, silahkan klik pada tab format, klik pada menu Picture Effect di sini. Misalnya kita beri efek shadow. Silahkan pilih efek shadow yang Anda inginkan, misalnya yang ini. Jadi seperti ada bayangannya. Atau barangkali dengan efek yang lain silahkan dipilih. Karena efek di Microsoft Word 2013 ke atas itu sangat banyak. Yaitu di sini bisa memilih dengan preset seperti ini hasilnya. Atau dengan preset 2 yang ini. Ataupun dengan yang lainnya. Banyak sekali pilihannya. Oke, langkah selanjutnya kita akan memberikan caption atau keterangan untuk gambar ini. Hanya dalam memberikan keterangan ini, sedikit berbeda caranya antara di Microsoft Word 2013 ke atas dengan Microsoft Word 2013 ke bawah. Berikut ini cara apabila Anda menggunakan Microsoft Word 2013 ke atas. Klik kanan pada gambar. Pada deretan menu yang muncul, pilih pada Insert Caption yang ini. Klik. Nah, di sini muncul jendela caption. Silahkan tuliskan judul atau keterangan untuk gambar yang baru saja kita masukkan tadi. Misalnya, keterangannya pemandangan alam. Setelah itu, langsung saja klik tombol OK. Maka keterangan untuk gambar tadi muncul di bawahnya. Di sini tertulis bagan, padahal ini bukan bagan tetapi gambar. Anda bisa menggantinya, silahkan diedit, blok seperti itu. Kata bagan silahkan ganti dengan kata yang sesuai dengan keinginan. Misalnya gambar. Gambar 1, pemandangan alam. Silahkan tempatkan teksnya, mau di sisi kiri, sisi kanan, ataupun di tengah. Misalnya kita tempatkan di tengah-tengah. Silahkan klik pada menu center yang ada di grup paragraf. Jika Anda menginginkan teksnya tidak miring, silakan hilangkan efek italiknya dalam grup font ini. Nah, maka hurufnya jadi normal seperti ini. Itu cara memberi caption atau keterangan pada gambar di Microsoft Word 2013 ke atas. Bagaimana cara memberi keterangan atau caption pada Microsoft Word 2010 dan 2007? Berikut cara-caranya. Kita buka file yang berasal dari Microsoft Word 2010. Nah, ini dia. Ini gambar yang sama. Cara memberi keterangan untuk gambar di Microsoft Word 2010 dan 2007 kita harus melakukannya secara manual. Caranya, silakan aktifkan atau simpan kursor di bawah gambar, misalnya di sini. Kemudian klik tab Insert, pilih pada menu text box, pilih pada Simple Text Box yang ini. Klik. Nah, di sini muncul text box. Silahkan ketikkan keterangan untuk gambar tersebut. Nah, seperti itu misalnya. Baru text box ini kita tempatkan di bawah gambar. Nah, di sini. Paskan ukuran panjangnya. Kemudian teksnya kita ketengahkan. Nah, itu cara memberikan caption atau keterangan gambar pada Microsoft Word 2010 dan 2007. Oke, kita kembali. Itu cara yang pertama, memasukkan gambar. Dengan cara di-copy langsung dari sumbernya atau dari folder Anda gambar tersebut ke dalam naskah Microsoft Word. Cara yang kedua, memasukkan gambar yang lebih baik, yang lebih bagus, yang bisa ditentukan ukurannya baik tinggi dan lebarnya adalah dengan cara sebagai berikut.
Misalnya kita akan memasukkan gambar pada paragraf kedua di sini. Caranya klik tab Insert, pilih pada menu Shapes, kita buat sebuah kotak persegi. Di sini misalnya. Nah, di sini kita bisa menentukan ukuran gambar sesuai dengan keinginan. Kalau pada cara tadi kita hanya bisa menentukan salah satu ukuran tinggi atau lebarnya, tetapi pada cara kedua kita bisa bebas menentukan dengan keinginan sendiri baik tinggi maupun lebarnya. Setelah terbuat sebuah kotak persegi seperti ini, silakan atur di bagian group size. Misalnya tingginya 5 cm, kemudian lebarnya misalnya 8 cm. Nah, seperti itu. Setelah ditentukan ukurannya, klik kanan pada kotak persegi ini. Di sini muncul deretan menu. Silakan pilih pada bagian format shape yang ini. Klik format shape. Maka di sisi sebelah kanan muncul jendela format shape seperti ini. Pilih pada bagian picture or texture fill yang ini. Klik. Setelah itu, klik lagi tombol file yang ini. Klik tombol file. Maka akan muncul jendela insert picture seperti ini. Silahkan pilih gambar yang mau dimasukkan. Misalnya kita pilih gambar yang ini misalnya. Klik gambarnya, kemudian klik tombol insert. Nah, maka gambar masuk sesuai dengan ukuran. Apabila terjadi gambar ini tidak seimbang, tidak proporsional, silahkan diatur di bagian Tile Picture as Texture di sini. Cara untuk memberikan keterangan dan memberi bingkai sama seperti cara di atas tadi. Tidak ada bedanya. Misalnya yang ini kita tempatkan di sisi sebelah kanan di sini seperti itu. Nah, ini cara memasukkan gambar ke dalam bentuk kotak persegi pada Microsoft Word 2013 ke atas. Sedikit berbeda cara memasukkan gambar pada bentuk kotak persegi di Microsoft Word 2010 dan 2007. Berikut caranya. Kita kembali ke file Microsoft Word 2010 di sini. Misalnya kita akan membuat kotak persegi di alinea kedua di sini. Klik tab Insert, pilih menu Shapes. Sama cara membuat kotaknya. Pilih pada rectangle. Kemudian kita buat sebuah kotak persegi. Kita tentukan ukurannya. Tingginya misalnya 5 cm dan lebarnya atau panjangnya 8 cm. Klik kanan pada kotak persegi. Kalau dalam Microsoft Word 2013 ke atas, pada jendela yang muncul ada menu Format Shape. Di sini tidak ada. Yang ada adalah Format Auto Shape. Silahkan klik pada bagian Format Auto Shape seperti ini. Nah, muncul lagi jendela Format Auto Shape seperti ini. Silakan pilih pada tombol Fill Effect yang ini. Pada jendela Fill Effect yang muncul, pilih menu Picture yang ini. Silakan klik pada Select Picture. Kemudian pilih pada From a File yang ini. Silakan pilih gambar yang mau dimasukkan. Misalnya kita sama memasukkan gambar yang ini tadi. Klik gambarnya, klik tombol Insert. Setelah itu, gambar masuk ke dalam jendela File Effect, klik tombol OK. Kemudian klik lagi tombol OK pada jendela Format Auto Shape. Maka gambar masuk. Nah, langkah selanjutnya sama, yaitu tinggal klik pada menu Object, kemudian pilih Square. Maka jadilah seperti ini. Itu cara memasukkan gambar ke dalam bentuk kotak persegi dalam Microsoft Word 2010 ataupun 2007. Oke, kita kembali. Oke, sekarang cara memasukkan gambar selain dalam bentuk kotak. Misalnya lingkaran, segitiga, atau bentuk yang lainnya. Kita misalnya akan menempatkannya di halaman berikutnya. Di sini misalnya. Silahkan buat dulu sebuah bentuk sesuai dengan keinginan Anda atau sesuai dengan tujuan Anda. Klik pada tab Insert, pilih pada menu Shape. Misalnya kita akan memasukkan gambar dalam bentuk lingkaran. Pilih pada oval. Silahkan buat sebuah lingkaran.
Untuk mendapatkan lingkaran yang benar-benar bulat sempurna, tekan dan tahan tombol Shift pada keyboard, kemudian di-drag seperti ini. Maka akan menghasilkan sebuah lingkaran yang benar-benar bulat sempurna. Silahkan isi lingkaran ini dengan gambar. Karena di sini jendela format shape-nya sudah muncul, kita tidak usah klik kanan lagi. Langsung kita klik pada bagian Picture or Texture Fill yang ini. Silahkan klik pada tombol File untuk mencari gambar yang mau dimasukkan. Misalnya kita akan memasukkan sebuah foto, klik pada fotonya, kemudian klik tombol Insert. Nah, foto masuk ke dalam lingkaran. Hanya kalau kita perhatikan, foto ini tidak seimbang, tidak proporsional, terlalu gepeng, terlalu pipih. Kita atur supaya foto ini jadi seimbang, jadi proporsional di bagian Tile Picture as Texture yang ini. Saya geser dulu sedikit di sini. Dalam lingkaran ini berarti foto ini kurang tinggi. Kita tambah di bagian offset topnya, nilai minusnya kita tambah. Jadi kita klik pada bagian bawahnya di sini. Misalnya sampai minus 15. Kemudian jika masih kurang, masih gepeng juga, kita tambah lagi offset bottomnya. Nilai minusnya tentunya. Misalnya jadi 25. Nah, seperti itu. Jika sudah benar-benar proporsional, klik gambarnya. Kemudian klik pada menu Wrap Text. Silahkan pilih penempatan gambar yang Anda inginkan. Jika Anda memilih square, maka dan teks yang mengelilingi foto ini akan berbentuk persegi seperti ini. Tapi ketika Anda memilih yang lainnya, misalnya throat seperti ini, maka teks yang mengelilingi foto ini tidak lagi berbentuk persegi, tetapi berbentuk lingkaran. Oke, berikutnya bagaimana cara menempatkan beberapa gambar yang dikelompokkan menjadi satu gambar seperti contoh ini. Nah, seperti ini. Di sini ada 4 buah gambar yang telah dikelompokkan sehingga mempermudah kita menempatkan dimanapun yang kita inginkan seperti ini. Tidak harus satu-satu. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah sebagai berikut. Kita kembali ke sini. Misalnya kita akan menempatkannya di alinea berikutnya di sini. Silakan buat satu buah kotak. Klik pada tab Insert, pilih pada menu Shape. Silakan buat sebuah kotak. Tentukan ukurannya. Misalnya tingginya 3 cm. Kemudian lebarnya 4 cm. Misalnya seperti ini. Setelah satu kotak dibuat, sebelum diisi foto, silahkan copy kotak ini sebanyak 3 buah. Cara yang termudah untuk mengcopy, tekan dan tahan tombol kontrol pada keyboard, kemudian kotak persegi ini di-drag. Seperti ini. Kemudian kedua-duanya kita seleksi dan kita drag ke bawah. Nah, jadilah 4 buah kotak yang sama ukurannya. Sekarang kita isi kotak yang pertama ini dengan gambar yang kita inginkan. Caranya sama seperti tadi, tinggal klik kanan pada kotaknya, pilih pada format shape, pada jendela format shape, pilih pada bagian picture or texture fill yang ini. Silahkan cari fotonya, klik pada tombol file, misalnya kita masukkan foto yang pertama, yang ini misalnya klik tombol insert. Nah, untuk kotak yang kedua caranya sama, seperti yang pertama tadi. Klik pada Picture or Texture Fill. Klik lagi pada tombol File. Silahkan cari gambarnya. Setelah keempat kotak ini terisi dengan gambar yang kita inginkan, kita grupkan supaya mudah dalam penempatan gambar tersebut. Klik kotak yang pertama, tekan dan tahan tombol kontrol pada keyboard. Klik kotak yang kedua, ketiga, dan keempat. Setelah empat-empatnya terseleksi, klik tab format, pilih pada menu group, pilih group. Maka keempat kotak ini menjadi satu. Oke, sekarang tempatkan kotak tersebut sesuai dengan keinginan kita.
klik dulu pada menu Waptek, silahkan pilih misalnya square yang ini, maka kita dengan leluasa bisa menempatkan gambar ini sesuai dengan keinginan kita. Apa mau di kiri, di kanan, maupun di tengah-tengah. Seperti ini misalnya. Oke, itu cara menempatkan beberapa gambar yang dikelompokkan menjadi satu gambar seperti ini. Anda bisa mengganti bordernya jika menginginkan border dengan warna lain. Silakan tinggal klik pada menu Shape Outline, pilih warna yang diinginkan. Misalnya merah seperti ini atau kuning. Seperti itu. Untuk memberikan keterangan, caption sama caranya dengan yang pertama tadi. Untuk memberikan efek juga sama, silahkan klik pada bagian Shape Effect di sini. Misalnya kita pilih efek glow. Nah, seperti itu. Maka di sisi gambar-gambar ini nampak bias cahaya kuning. Oke, demikian tadi bagaimana cara menempatkan gambar di dalam naskah Microsoft Word. Semoga tutorial ini bermanfaat. Jika ada saran, kritik, atau pertanyaan, jangan sungkan-sungkan untuk menuliskannya di dalam komentar. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga menggetarkan ikon loncengnya. Tidak lupa pula faktor mengucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan yang selama ini telah mensupport channel Pakar Tutorial. Oke, sampai jumpa pada tutorial berikutnya.